Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa akan bisa terjadi chaos. Sesuai dengan persidangan terakhir hari ini kan semua pihak diminta menyerahkan kesimpulan. Deadline-nya itu jam 11 hari ini kan. Tadi saya dapat informasi ada kurang lebih 10 kesimpulan sudah diserahkan dari sekitar 17 gitu ya. Termasuk yang sudah masuk dari pemohon dan dari pemerintah. Variabel sistem pemilu itu ada banyak. Kalau misalnya beralih ke tertutup, sekarang sistem penegakan hukum kita belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem proporsional tertutup. Tapi kita mesti tegas, walaupun teman sendiri, keluarga sendiri, kalau salah ya kita harus tegas. Jadi saya berharap MK itu cepat bertindak. Kalau dia tidak ketemu, pecat. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. Kalau Denny Indrayana tidak mau datang, dipanggil oleh misalnya majelis kehormatan, ya berarti benar. Nah, langsung di blacklist. Nah, sekarang saya bilang, dalam keadaan kayak begitu, tiba-tiba muncul Denny dengan statementnya dia itu. Maka lihat, semua partai politik kemarin bicara. Bukan cuma itu, SBY terkena. SBY juga ikut mendukung gara-gara Denny Indrayana. Ini tidak sehat untuk membangun kualitas demokrasi dan negara hukum. Makin panas, Megawati turun gunung backingi Jokowi ajar SBY. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sindir balik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait komentarnya mengenai keputusan sistem pemilu proporsional tertutup. Seperti diketahui, SBY mengomentari klaim bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu sehingga bisa mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Presiden ke-6 itu menyebutkan ada potensi keriuhan dan chaos apabila MK mengabulkan gugatan tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Megawati menyindir balik SBY. Dia mengatakan bahwa selalu berpesan kepada kadernya untuk tidak melihat pemilu sebagai barang baru. Bahkan Megawati menilai pernyataan pemilu 2024 akan chaos adalah aneh. Sebab dalam pemilu sebelumnya tidak pernah chaos sama sekali. Ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau nggak begini bisa terjadi chaos. Kata Megawati di markas PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat 2 Juni. Karenanya, dia mempertanyakan pertanyaan SBY yang mengingatkan adanya chaos di pemilu 2024. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question. Maunya apa? Ujar Megawati. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question. Maunya apa? Megawati menjelaskan, pemilu yang berlangsung di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1955 dan belum ada chaos. Jadi bukan barang baru, ungkapnya. SBY sebelumnya mengingatkan akan terjadinya chaos politik apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal itu menanggapi pernyataan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengaku mendapatkan informasi bahwa nantinya MK memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. SBY menyatakan kepada MK urgensi sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai. Daftar caleg sementara baru diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik.
kata SBY dalam cuitan di Twitternya dikutip pada Senin. Menurutnya, apabila MK memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup, tentu akan menjadi isu besar dalam dunia politik di tanah air. Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah undang-undang sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Padahal sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UUD bertentangan dengan konstitusi dan bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat untuk sistem pemilu terbuka atau tertutup, tanya SBY. SBY menjelaskan kalau MK tidak memiliki argumen yang kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit untuk menerimanya. Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR, dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat, ujarnya. Mantan Presiden RI ini menegaskan, sesungguhnya penempatan undang-undang tentang sistem pemilu ini berada di tangan Presiden dan DPR, bukan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah disampaikan sikap menolak perubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar, ungkap SBY. Lebih lanjut, SBY meyakini dalam menyusun DCS, Parpol, dan Bacalek berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Sebelumnya, Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang diterima dirinya soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan nomor 114 PU 20 2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja, tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99 dikutip Minggu 28 Mei. Denny menyebut putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana perbandingannya adalah 6 hakim banding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting, kata dia, informasi yang dia terima itu kredibel. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi, ucap Denny. Jika memang pada putusan nantinya MK mengabulkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, maka kata dia sistem pemilu di Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru. Maka kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru, otoritarian dan koruptif, kata Denny. Dalam unggahannya itu juga, Denny menyampaikan kondisi politik tanah air saat ini. Salah satunya adalah perihal penegakan hukum di Indonesia yang didasari pada putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah, yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun, kata Denny. PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga tukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan DMA. Jika Demokrat berhasil dicopet, istilah Gus Romli, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal, sambungnya. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang sambil menanti mukjizat. Salam integrasi, tutup Denny.